Para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Kita patut bersyukur karena kembali kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa pada renungan virtual Bunda Maria yang kelima ini. Pada renungan kali ini, kami mengambil tema bersama Bunda Maria belajar untuk lepas bebas. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan membuka hati, pikiran, dan budi kita, serta memohon berkat Tuhan dengan berdoa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena atas segala berkat-Mu kami masih diberi rahmat kesehatan hingga saat ini. Ya Bapa, Bunda Maria telah Kau pilih menjadi Bunda Tuhan Yesus yang sungguh memiliki iman yang teguh. Bunda Maria pun telah menjadi panutan bagi kami semua untuk menjadi pribadi yang dapat lepas bebas dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Kami mohon, semoga dengan kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, kami sungguh-sungguh dapat memaknai apa yang telah diteladankan Bunda Maria. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahan untuk permenungan pada pertemuan virtual kelima ini diambil dari bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Mari kita baca bersama. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan
atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita semakin diteguhkan. Amin. Para suster, Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, setiap dari kita yang pasti boleh memiliki sesuatu yang menjadi milik pribadi. Tentu apa yang menjadi pilihan dan milik pribadi mempunyai hubungan kuat diri sampai ada ungkapan dengan perkataan kepunyaanku atau milikku. Manusia juga dapat menjadi milik satu sama lain. Kita semua anggota keluarga gereja bersama, dan kebersamaan ini yang kita ungkapkan dengan perkataan kepunyaanku atau milikku. Dengan demikian, seperti dikisahkan dalam bacaan Lukas, seorang ibu dapat dengan gembira dan bangga mengatakan, "Itulah putraku, itulah anak-anakku." Bunda Maria berpendapat bahwa anak yang dikandungnya secara ajaib bukanlah miliknya sendiri. Allah adalah Bapanya. Karena itu, secara istimewa, anak itu merupakan anak Allah. Maka Maria menyerahkan anaknya seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan yang menetapkan bahwa anak sulung laki-laki harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bunda Maria meyakini yang pada akhirnya diselesaikan dan disempurnakan di bawah kayu salib, menyaksikan kematian putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Bagi Bunda Maria hanya ada satu kehendak yang menentukan, yaitu kehendak Bapa. Para suster, Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih, penyerahan yang dilakukan oleh Bunda Maria ini merupakan contoh dan teladan yang bagus bagi setiap diri kita. Yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita dapat memiliki hati yang lepas bebas untuk ikut ambil bagian dalam keselamatan dunia. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, baik itu di keluarga kita, gereja, ataupun di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan kerja kita, sehingga tidak ada lagi kata kemilikan atau keakuan dalam diri kita, melainkan menyerahkan seluruh hidup kita untuk kepentingan sesama dan mempersembahkan diri kepada Tuhan demi keselamatan banyak orang yang ada di sekitar kita. Semoga dengan berdevosi kepada Bunda Maria dan bertekun dalam doa Rosario secara khusus di bulan ini, niscaya berlimpah berkat dalam segala kebaikan yang kita berbuat bagi siapapun. Tentunya hal itu didasari oleh hati yang lepas bebas, tanpa tekanan dari pihak manapun. Dengan sukacita menyelesaikan apapun yang dikehendaki lewat keseharian aktivitas hidup kita. Dalam hal ini, bagi adik-adik dan juga teman-teman yang masih belajar, perlu lebih mampu mengalahkan kemalasan atau kesenangan pribadi, melainkan kita melakukan untuk hal-hal yang lebih baik, yakni menyelesaikan setiap tugas yang ada dengan serius dan juga penuh tanggung jawab. Demikian halnya dengan para suster maupun Bapak Ibu guru, untuk tetap konsisten dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing dimanapun berada. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa hadir
dan mendampingi langkah hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Para suster, Bapak Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih, sekarang masing-masing dari kita atau berkelompok dipersilahkan untuk melanjutkan doa rosario dengan peristiwa gembira. Dan dalam doa rosario kita memohonkan wujud intensi doa, mohon agar memiliki hati yang lepas bebas, sehingga dalam menjalani kehidupan dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Selamat melanjutkan dengan berdoa rosario bersama Bunda Maria. Saya undur diri, sampai jumpa dalam renungan virtual Bunda Maria berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.